Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang I want to hold you. Ada seseorang di sini yang ingin memelukmu atau menggenggammu ya. Berarti ada gairah yang saat ini dia rasakan terhadap kamu. Bahkan dia berharap dia ingin memperlakukan kamu sepantasnya. Siapa kamu dia gimana sih aku harus ngomong, siapa kamu bagi dia ingin memperlakukan kamu dengan sepantasnya sesuai dengan kamu itu siapanya dia gitu ya. Kalau misalkan kamu adalah orang yang dia cintai ya dia ingin memperlakukan kamu selayaknya seseorang yang memang dia cintai, kayak gitulah ya. Intinya kayak ingin memperlakukan kamu dengan baik, seperti itu. I caught up in a karmic relationship. Oh gitu. Jadi ternyata dia ini telah membuat hubungan ini jadi karmic relationship. Ternyata selama ini dia selingkuh ya. Jadi tidak memperlakukan kamu selayaknya seorang pasangan, atau ya dia tidak menghargai kamu, dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, karena ternyata di sini dia karmic relationship ya. Dia menghadirkan pihak lain di hubungan ini, dan dia menyesali atas tindakannya ini. Seharusnya dia sebelum melakukan tindakan perselingkuhan ini, seharusnya dia memikirkannya dulu ya, efeknya nanti ke kamu kayak mana, apa yang akan terjadi dengan dia jika dia selingkuh, apa yang akan terjadi dengan hubungan kalian. Seharusnya dia memikirkan itu ya. Aku lihat di sini dia menyesal ya, menyesal karena secara impulsif memperlakukan kamu seperti ini tanpa memikirkan kamu terlebih dahulu, tanpa bertanya kepada kamu terlebih dahulu, atau mungkin sudah bertanya tapi tetap keras kepala ya. I wanna apologize, I need your forgiveness. Ya, dia ingin minta maaf dan sangat membutuhkan pengampunan dari kamu. Berarti aku lihat di sini memang sudah besar banget ya kesalahan yang dia lakukan. Mungkin selingkuhnya udah lama terjadi dan dia udah mungkin sempat udah kamu labrak, kamu suruh dia berhenti untuk selingkuh tapi dia tetap selingkuh, atau mungkin dia selingkuhnya itu bolak-balik selingkuh gitu ya, kalau aku lihat di sini. Jadi intinya ini masalahnya cukup besar, bukan cukup lagi tapi memang sudah besar, karena di sini sampai dia memohon, dia membutuhkan pengampunan kamu ya. Berarti dia di sini merasa bahwa kelakuan dia memang salah banget, dan mungkin sekarang kamu udah nggak peduli gitu ya. Mungkin inilah yang membuat dia takut, akhirnya dia ingin meminta maaf sama kamu karena kamu sudah mulai tidak peduli, atau mungkin kamu sudah move on ya, atau kamu memang sudah benar-benar marah, dendam sama dia, cuek, tidak peduli, yang seperti itu. Aku lihat di sini ya. Bahkan aku lihat di sini dia terus berharap bisa bertemu dengan kamu dimanapun dia berada, dimanapun dia pergi, dimanapun kamu berada ya. Dia berharap di saat dia pergi ke suatu tempat gitu ya, dia berharap bisa bertemu dengan kamu. Kayak pertemuan tidak terduga gitu loh ya, pertemuan kayak kebetulan gitu ya. Dia berharap ada kesempatan bagi dia untuk bertemu kamu secara kebetulan, seperti itu. Karena ya gini, kalau misalkan dia ngerencanain gitu datang ke kamu, mungkin kamu akan menolaknya, mungkin kamu akan lari, mungkin kamu akan pergi, mungkin kamu akan menyembunyikan diri ya, tidak akan bertemu dengan dia. Makanya di sini dia berharap dia bisa bertemu dengan kamu itu secara kebetulan kayak gitu ya, biar kamu tidak bisa mengelak dia, agar kamu tidak bisa menghindari dia, seperti itu. Oke. Aku lihat memang hidupnya lagi berat-beratnya nih ya. Aku lihat memang dia lagi kesulitan secara karir, keuangan, seperti itu. Aku lihat di sini dia benar-benar merasa terbebani dalam hidup ya. Ada suatu beban tanggung jawab di pundaknya yang cukup berat. Mungkin dia harus membiayai kehidupan keluarganya, atau dia mungkin punya hutang piutang, atau apa. Ya, intinya hidup dia berat aku lihat di sini, sehingga dia belum bisa untuk memfokuskan pada percintaannya terhadap kamu, atau
ya terhadap kamu gitu ya. Karena di sini aku lihat memang benar-benar sesulit itu hidupnya. Dia kayak apa ya, harus harus bisa stabil dulu gitu. Menurut dia harus bisa stabil dulu. Terus itu juga aku lihat di sini ada Page of Sword, dimana selama ini kan kamu dengan dia itu sering kalau misalkan dipersatukan gitu ya, ada aja pertengkaran yang terjadi di antara kalian. Bahkan pertengkaran gara-gara hal-hal kecil aja udah diperselisihkan atau dipertengkarkan, sehingga inilah yang membuat hubungan kalian sering renggang. Terus itu juga setelah udah berrenggang, udah berpisah gitu, bahkan itu kayak saling apatis, kayak saling nggak mau peduli gitu ya, saling menarik diri, benar-benar menarik diri, dan nggak ada yang mau memulai duluan, sehingga butuh waktu lama untuk bisa kembali. Walaupun sempat ada pikiran, alah nanti juga seminggu lagi dia datang gitu ya, ekspektasi, tapi ternyata realitanya enggak, butuh berbulan-bulan, atau malah butuh momen tertentu untuk bisa datang lagi kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di luar ekspektasi ya. Terus itu King of Cup. Dan kalau aku lihat memang dulu sempat dia ini itu secara emosional itu nggak stabil, karena dia punya beban hidup ya yang cukup berat, sehingga ketika dia lagi sulit-sulitnya menghadapi karir, keuangan dia, atau masalah pribadi gitu, emosional dia juga ikutan apa ya, kayak nggak kekontrol gitu, nggak stabil, sehingga ketika dia sama kamu sering kena damprat, kena emosinya dia, atau mungkin dia sampai males gitu loh untuk menghubungi kamu atau mengobrol sama kamu atau dekat dengan kamu, akhirnya kamu dicuekin kayak gitu ya. Intinya di saat dia lagi kesulitan itu, secara emosional dia ini belum stabil, dia belum bisa mengontrol emosionalnya, sehingga kamu tidak pernah mendapatkan rasa dihormati atau perhatian dari dia dengan layak. Memang saat itu dia memang butuh waktu sendiri untuk menenangkan diri dan menghadapi masalah apapun yang memicu pergejolakan emosi dia ini sebenarnya ya. Makanya di sini dia sering ninggalin kamu, sering cuek sama kamu, sering tidak memperdulikan kamu ya. Terus juga ini ada gejala nih ketidakjujuran, penipuan, atau skenario terburuknya dia pernah melakukan suatu pelecehan. Nah ini mungkin karma yang akhirnya dia dapat. Dia mungkin pernah tidak jujur sama kamu atau dengan yang lainnya, dia pernah menipu orang mungkin, atau pernah melakukan pelecehan seksual ya, sehingga dia kena karmanya, dia kesulitan dalam hidup. Seperti itu ya. Aku lihat di sini dia memang kesulitan dalam hidup, jadi kayak kena karma gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini tuh apa ya, dia selalu menghadirkan pihak lain ya, orang baru di hubungan kalian untuk mendapatkan suatu perasaan cinta yang segar gitu loh, yang fresh. Mungkin selama ini dia menjalani hubungan dengan kamu on off terus, atau intinya udah ngejalanin hubungan yang lama lah sama kamu, dan mungkin dia bosan ya, mungkin hubungan ini gini-gini aja, ketemunya kamu lagi, atau on off terus hubungannya, intinya nggak ada gairah baru gitulah ya gini-gini aja. Akhirnya di sini dia cari yang baru, berharap dia bisa mendapatkan cinta, gairah yang baru. Tapi ternyata karena ini Ace of Cup ya, hubungan dia dengan orang baru pun sebenarnya rapuh ya. Hubungan dia dengan orang barunya cun nggak terrealisasi dengan baik kayak gitu. Aku lihat gampang goyah. Tapi ini ada The Hermit nih ya. Memang sempat akhir-akhir ini atau kemarin-kemarin dia tuh kayak mengisolasi diri atau menutup diri dari kamu ya. Sebenarnya pengisolasi diri dia atau menutup diri dia dari kamu itu karena di sini dia itu ingin menyembuhkan rasa patah hati dia dulu dari entah masa lalunya, mantannya, atau mungkin dari kamu gitu ya. Intinya di sini dia menarik diri itu untuk menyembuhkan dari perpisahan yang menyakitkan atau patah hati dia dari masa lalu. Terus itu dia akan siap untuk awalan baru lagi, menjalin suatu hubungan dengan kamu. Nah, kayaknya dia ini memang lebih tua ya usianya dari kamu, dan aku lihat memang orangnya ya bisa dibilang lebih bijaksana sih. Cuman aku lihat di sini dia harus bekerja keras untuk bisa terhubung lagi dengan kamu. Nah, kayaknya akhir-akhir ini nih ya, dia kayak mulai semacam kayak cari perhatian kamu ya, kayak
oh mungkin ini ya di nuansa lebaran ini tiba-tiba dia chat kamu, atau telepon kamu atau datang ke rumah kamu meminta maaf untuk melihat reaksi kamu apakah kamu masih welcome gitu ya. Intinya tindakan dia itu kayak mencari perhatian kamu akhir-akhir ini atau sekarang nih kayak sedang cari perhatian kamu apakah kamu masih mau menerima dia atau apa reaksi kamu jika dia sekarang datang gitu ya. Walaupun selama ini dia tuh sering ngecewain kamu, apa ya, kayak menyakiti kamu seperti itu ya. Apalagi di sini kan dia ngerasa bahwa kalian itu udah terlalu lama gitu nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan gitu ya. Jadi gimana nih kalau dia datang, apa reaksi kamu kayak gitu. Dia pengen tahu gitu. Itu pun untuk menarik perhatian kamu juga sih sebenarnya. Apakah kamu masih mau sama dia kayak gitu ya. Apa sih reaksi kamu? Apa yang harus dia lakukan jika kamu reaksinya begini 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 kayak gitu. Tapi aku rasa kayaknya nih dia akan menghilang lagi ya. Dia kayaknya menghilang lagi karena mungkin saat ini kamu cuekin atau kamu bodoh kamu nggak peduliin gitu ya. Kamu masa bodoh gitu. Karena kalau aku lihat di sini Four of Swords berarti kan dia kayak berpikir bahwa ya kamu kayaknya butuh waktu untuk berpisah dulu dengan dia, untuk lebih santai, untuk merenung, untuk menyalakan kembali romansa kamu, cinta kamu ke dia, ya kayak gitu ya. Makanya di sini akhirnya dia menghilang lagi gitu, dia kayak nggak ada kabar lagi kayak gitu ya. Karena mungkin ketika dia datang itu ngebuat kamu agak risih gitu ya, membuat kamu akhirnya cemas, stres atau kayak ada ketakutan atau merasa tertekan jika dia datang seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini ada tekanan kuat ya yang dirasakan oleh dia. Terus itu juga mungkin di sini memutuskan komunikasi dulu di antara kamu dengan dia. Saat ini dia sedang mencoba untuk mengasingkan diri lagi. Kalau aku lihat mungkin amarahmu memang belum selesai, amarahmu belum reda di sini. Aku lihat di situ ya. Terus itu juga tapi tenang aja, aku lihat masih akan terkoneksi lagi nih dia. Dia akan terhubung kembali dengan kamu. Dia akan merencanakan bagaimana caranya untuk menghadapi amarahmu di masa depan atau tekananmu di masa depan atau apapun lah ya reaksi kamu di masa depan yang kalau misalkan masih marah seperti ini, masih cuek sama dia seperti ini. Gimana caranya? Nah saat ini tuh dia lagi mikirin gimana nih ya untuk bisa mendapatkan maaf dari kamu, untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi agar bisa diperhatikan, disayangi ya, mendapatkan kebucinan kamu lagi kayak gitu, mendapatkan perhatian kamu lagi seperti itu. Jadi saat ini memang sempat dia kemarin kayak menghubungi kamu atau mencari perhatian kamu atau mungkin pasang-pasang status yang kayak biar kamu ngeliat gitu loh ya status dia agar dia bisa mendapat perhatian kamu, atau mungkin dia itu telepon atau chat kamu minta maaf atau apa gitu ya. Intinya itu untuk menarik perhatian kamu lagi. Terus ya mungkin kamu bereaksi cuman kayak udah cukup sekedarnya aja, habis itu kamu masa bodoh, kamu mengabaikan dia. Nah ini dia ngerasa kayak aduh kamu kayaknya masih marah, kamu kayaknya masih belum bisa welcome lebih dari sekedar memaafkan gitu ya. Jadi saat ini dia lagi putar otak ya, putar otak, lagi cari cara gimana agar dia bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Oke, kita lihat energinya siapakah dia, ciri-cirinya ya. Oke. Aku lihat di sini dia adalah orang yang sangat takut akan ditinggalkan olehmu. Dia takut ditolak olehmu. Dia takut akan dicampakkan oleh kamu. Ya, orang ini jujurnya takut sama ditinggalkan. Cuman untuk saat ini memang menurut dia pilihan yang terbaik adalah ya udah deh, menarik diri aja dari kamu, biar mungkin kamu memang saat ini butuh untuk healing dulu, untuk mencintai diri kamu dulu ya, untuk karena selama ini kan dia tahu ya bahwa kamu tersakiti oleh dia gitu ya, kamu kayak kecewa banget sama dia. Jadi saat ini dia ingin kamu bahagia aja dulu. Kalau memang menurutmu kamu bahagianya dengan
menjauh dari dia, maka dia akan menjauh dulu gitu. Ya, intinya di sini dia tidak mau memicu triggernya kamu. Ya, trigger itu pemicu. Ya, intinya dia di sini tidak mau memicu masalah dengan kamu kayak gitu. Tapi aku lihat di sini dia akan menghubungi kamu lagi kok ya. Dia akan menghubungi kamu lagi, bahkan di sini akan membawa pesan cinta ke kamu. Karena selama ini dia tuh sering kepikiran kamu terus, bahkan masih sering stalkingin kamu, pengen tahu keadaan kamu ya. Karena memang si dia ini masih punya chemistry, gairah, passion sama kamu gitu loh. Ya, dia masih apa ya? Dia ngerasa kayak ya having fun gitu loh sama kamu gitu. Dia ngerasa bahagia ketika bersama kamu. Dia memiliki rasa gairah yang besar, ada ikatan gairah yang besar sama kamu. Dan memang sejujurnya dia ini punya banyak pilihan ya. Dia ini banyak pilihan, bahkan dia ini memang sempat pernah melakukan one night stand dengan seseorang, atau mungkin ya semacam kayak open BO atau apalah yang kayak gitulah ya. Pernah melakukan hubungan seksual yang kayak gitu. Tapi sejujurnya dia ini banyak pilihan, orang yang banyak pilihan. Terus itu dia merasa kaget dengan perubahan kamu yang saat ini berubah tiba-tiba gitu. Tiba-tiba kamu berubah, kok bisa ya kamu berubah seperti ini. Dia kaget ya dengan transformasi kamu yang tiba-tiba seperti ini. Saat ini dia kaget dengan perubahan yang terjadi di antara kamu dan dia. Oke. Seperti itu aja aku rasa ya. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini apa ya, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Jadi kenapa di sini dia ingin memelukmu? Karena memang masih ada gairah. Terus dia takut akan ditolak oleh kamu atau ditinggalkan oleh kamu. Dan aku lihat di sini dia masih cinta sama kamu. Dia masih sering mikirin kamu. Dia masih sering stalkingin kamu. Bahkan di sini walaupun kamu berubah, dia masih akan tetap ngejar kamu. Dia akan cari cara gimana caranya agar bisa mendapatkan perhatian kamu lagi atau bisa kembali lagi dengan kamu. Kapan waktunya? Tunggu aja. Setiap energi orang beda-beda ya. Oke, aku rasa cukup. Untuk alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini memang pembacaan untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.